Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk kawasan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Api menghanguskan 2 rumah kayu dan sejumlah bangunan lainnya yang berdekatan. Insiden ini berawal dari percikan api di dalam salah satu rumah dan dengan cepat menjalar. Pemilik rumah pun tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Hanya ijazah dan sejumlah dokumen yang berhasil selamat dari lumatan api. Dugaan penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Oh, apinya sudah besar. Sudah besar tiba-tiba. Dari rumah siapa? Dari rumah tetangga. Dari rumah tetangga. Rumah ibu kena juga? Ini rumahnya. Habis sikok segalonya? Selamat biasanya isi rumah habis. Sempat nyelamati barang-barang? Cuma ijazah sama dengan. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun kebakaran membuat pemilik rumah sempat terguncang dan nyaris pingsan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Video amatir merekam detik-detik anggota geng motor membuat onar di kawasan Ring Road, Medan, Sumatera Utara. Diduga gerombolan geng motor yang baru selesai menghadiri acara pesta karnaval di kawasan ini menggeber sepeda motornya untuk memancing kelompok lain. Unit Reskrim Polsek Sunggal yang menerima laporan bersama tim patroli presisi Polrestabes Medan langsung melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap sejumlah anggota geng motor. Sebanyak 108 orang pun berhasil diamankan dan diboyong ke Mako Polsek Sunggal. Dari ratusan anggota geng motor, polisi mendapati 44 sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Sementara 2 orang anggota geng motor diproses hukum karena terbukti membawa senjata tajam. Dari 108 itu ya kita berhasil mengamankan 2 orang ya yang membawa sajam. Ya, kita akan kenakan undang-undang darurat ya, undang-undang anak, dan kita juga akan memanggil panitia penyelenggara ya karena gerombolan geng motor ini sebelumnya habis melaksanakan acara pesta karnaval. Ratusan anggota geng motor yang masih di bawah umur ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sebuah video rekaman warga memperlihatkan 2 kelompok pemuda tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Raya Narogong, Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Jawa Barat. Saling serang pun tak terhindarkan. Masifnya tawuran membuat warga tidak berani membubarkannya. Saat kejadian pun lalu lintas sempat terhambat karena warga yang melintas tidak ingin menjadi korban salah sasaran. Nggak lama tuh balik lagi sini, ada yang dari arah sana, terus dari arah sana juga ada. Oh, dari Cilengsi sama arah Bekasi? Iya. Itu berapa orang bang kira-kira bang? Banyak, pakai motor berdua itu. Oh, sajam nggak sih? Bawa, ada yang bawa cerulit, ada yang bawa golok. Panjang-panjang bang? Iya, panjang-panjang. Itu ada korban nggak kira-kira bang tadi bang? Kayaknya ada, cuman nggak kelihatan soalnya tadi rame banget, banyak orang tadi. Maraknya aksi tawuran di wilayah ini membuat warga resah. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli di wilayah rawan aksi tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik GR, pemuda berusia 17 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar, mendatangi areal parkir di sebuah sekolah di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara. Hanya dengan bermodalkan kunci letter T, GR dan temannya berhasil mencuri sepeda motor korban dalam hitungan detik. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan di siang hari dan lokasi kejadian terdapat beberapa warga. Polrestabes Medan yang menerima laporan pun melakukan pengejaran kepada para pelaku dan berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Dari hasil penelusuran, 1 orang pelaku kembali ditetapkan dan dalam proses pengejaran lantaran berperan sebagai penadah. Ya, saudara MEH berperan menyediakan kunci huruf P ya untuk membuka kunci dan mengambil sepeda motor ya dan mengambil sepeda motor dari parkiran. Ya, dan saudara R tadi yang DPO ya itu perannya menjualkan sepeda motor Honda tersebut ya seharga 4,5 juta. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun hukuman penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Plafon bangunan ambruk, kaca pecah, serta asap tebal mengisi bangunan Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga di sekitar lokasi memadati area rumah sakit melihat kondisi pasca ledakan. Pihak Rumah Sakit Semen Padang mengevakuasi seluruh pasien ke rumah sakit terdekat. Kita evakuasi hari ini, Bu. Data sementara ada 102 orang pasien rawat inap. Nah, saat ini dikarenakan rumah sakit kita putuskan untuk tidak beroperasional, maka seluruh pasien rawat inap kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Dugaan sementara kita belum bisa, tapi itu diperkirakan bisa jadi gas, tapi kita lagi dalamin. Terus kemudian untuk korban yang diakibatkan oleh tadi yang diduga ledakan tadi itu ya mungkin sekitar 1-2 orang. Jadi yang dilakukan sekarang ini yang mundar-mandir ini adalah kita mengevakuasi korban. Tolong itu rekan-rekan media diperjelas supaya masyarakat tidak khawatir bahwa tidak ada bom. Ini bukan bom. Sebelumnya, ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan, namun diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait sumber ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan MSR, guru pondok pesantren di Masjid Agung Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi tersangka atas penganiayaan muridnya. Guru berusia 20 tahun ini dengan tega menganiaya muridnya yang berusia 13 tahun dengan setrika panas. Akibatnya sang murid menderita luka bakar di bagian punggung. Pelaku mengaku jengkel kepada korban karena melanggar peraturan pondok pesantren. Jadi motif pelaku atau tersangka menegur korban, tapi korban tidak mengindahkan teguran tersebut. Ya, tersangka jengkel, makanya melakukan kekerasan seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 1 Jungto pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum Khairun minal yadis suflah. nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Satu dari 2 korban pembacokan oleh office boy di kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meninggal dunia. Korban berinisial JS menghembuskan nafas terakhirnya usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Korban menderita luka cukup parah di wajah, tangan, dan punggung akibat sabetan parang yang dilakukan RS, seorang office boy kantor. Sementara aksi brutal pelaku berinisial RS ini terhadap 9 karyawan koperasi masih dilakukan pendalaman oleh polisi. Polisi telah memeriksa 9 orang saksi yang melihat langsung peristiwa keji yang terjadi di dalam ruang rapat tersebut. Tersangka juga diperiksa intensif guna mengungkap motif di balik serangan sporadis tersebut.
Saat ini sudah 9 orang saksi kita lakukan pemeriksaan. Kemudian baru saja tadi malam kita dapat informasi dari rumah sakit sekitar pukul 21.30 ya, bahwa salah satu korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia atas nama? Atas nama J. Yang perempuan itu ya Pak? Ya. yang masih satu korban lagi masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, kasus pembacokan terjadi saat 9 karyawan menggelar rapat di salah satu ruangan kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang. Pelaku yang merupakan office boy sekaligus penjaga malam di kantor tersebut masuk dan mengunci pintu dari dalam dan menyerang dengan parang. 4 karyawan terluka terkena sabetan brutal pelaku, 2 korban alami luka berat, 2 lainnya luka ringan. Sementara pelaku dibekuk sesaat setelah melancarkan serangan sporadis terhadap 9 karyawan koperasi. Pelaku diringkus oleh sejumlah karyawan yang lolos dari sabetan parang pemuda 23 tahun tersebut. Tangis histeris keluarga korban pecah begitu melihat jasad korban dibawa ke rumah duka dalam kondisi tidak bernyawa dan terbujur kaku. Korban Sugito, 45 tahun, warga desa Bintoyo, Kabupaten Ngawi ini ditemukan tewas di area persawahan miliknya pada Rabu dini hari. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang saat itu melintas di lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tengkurap dengan kaki terjerat kawat beraliran listrik yang dipasang korban sendiri untuk jebakan hama tikus. Dugaan sementara korban tewas murni karena tersengat listrik jebakan hama tikus di sawahnya sendiri. Pak, tadi gimana jenengan tahunya awalnya tadi, Pak? Tahu saya ada sepeda motor kok, nggak ada orangnya gitu kan. Terus? Saya lihat kok sudah setrum itu. Kondisinya gimana Pak setelah Bapak lihat pertama? Tengkurap. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta mengamankan mesin genset dan kawat yang dipakai untuk jebakan tikus. Polisi menghimbau para petani untuk tidak lagi memasang perangkat listrik jebakan hama tikus. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Meluapnya Kali Ciliwung setelah bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 3 membuat banjir merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa harus menerjang ketinggian banjir yang mencapai sekitar 50 cm hingga 70 cm. Sementara itu, pemukiman warga Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan juga terendam banjir setinggi 40 cm pada Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan Kali Mampang. Banjir setinggi 60 cm juga merendam pemukiman warga di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski direndam banjir, warga tetap beraktivitas, sedikitnya 900 jiwa terdampak banjir. Warga berharap pemerintah membuatkan tanggul serta pengerukan kali agar pemukiman warga tidak lagi menjadi tempat langganan banjir jika hujan turun. Sebuah pohon mahoni besar tumbang menimpa kabel listrik di kawasan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta pada Selasa sore. Pohon ini menutup jalan dan sempat mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi itu macet. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum langsung memotong pohon yang melintang itu dengan menggunakan gergaji mesin dan golok. Menurut keterangan warga, pohon besar ini tumbang diduga akibat keropos. Kalau kejadiannya nggak ada apa-apa, cuma langsung jatuh gitu aja. Nah, setelah itu ada pas lagi ada orang lewat, ini di dalam satu. Ada yang kejepit Pak? Ada yang kejepit satu. Tolong dibawa pulang sekarang. Oke. Ini yang tadi itu pas kejadian setelah hujan atau pada saat hujan Pak? Setelah hujan. Setelah hujan. Yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bahwa status saudara Iman ini masih sebagai saksi ya.
Jadi sangat tidak lazim, ya, jarang terjadi ada penyitaan barang bukti yang dilakukan kepada seorang yang berstatus sebagai saksi. Ini jarang terjadi, ya. Karena lagi-lagi saudara Aiman ini bukan seorang teroris, bukan seorang pelaku bandar narkoba atau koruptor, ya. Tidak. Jadi beliau juga sudah menyampaikan informasi itu bukti-bukti dalam bentuk print out, ya. Kita sudah sampaikan sebetulnya. Jadi sangat disayangkan penyitaan itu, dan ini menjadi objek pengaduan kami kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi yang patut diduga dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Jadi ini kami juga sampaikan tadi bahwa hak Mas Aiman sebagai wartawan, ya, ini melekat dan ini harus dilindungi, karena ini bukan hanya ancaman hukum pada diri Mas Aiman Wicaksono, ya, tapi harus ditegaskan bahwa ini ancaman serius kepada profesi jurnalis. Bisa dibayangkan, ya, kalau ini tidak bisa dilindungi data-data atau narasumber yang diberikan oleh masyarakat, ya, narasumber dari masyarakat, ya, kepada wartawan, berarti kapan saja nanti akan bisa terjadi kepada teman-teman wartawan lain. Jadi tidak ada lagi hak, tidak berlaku lagi hak tolak itu, gitu kan. Kalau ini akan berproses lebih lanjut di Polda Metro Jaya ini. Ini yang kita sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan Mas Aiman ini bukan hanya memperjuangkan dirinya, tetapi ini juga memperjuangkan hak tolak yang dimiliki oleh jurnalis. Ini mau menyelamatkan marwah yang dimiliki oleh jurnalis juga, wartawan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga ancaman serius, karena kita tidak tahu, ya, tidak ada juga yang menjamin, gitu, ya. Karena Mas Aiman ini adalah salah satu jubir utama TPN, dan ini sangat merugikan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, karena dengan disitanya handphone yang di dalamnya banyak informasi, sekarang kesulitan berkomunikasi dengan tim pendukung, tim pemenangan, sangat kesulitan karena handphone itu kan sudah disita, SIM card-nya sudah disita, sudah tidak bisa digunakan. Dan tentu kan sebagai jubir utama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini sangat mengganggu sekali, ya. Makanya kita berharap kalau sesuai dengan telegramnya Pak Kapolri, ya, yang mengatakan bahwa ini proses-proses hukum kepada peserta pemilu ini ditunda. Nah, ini sebetulnya ini yang kita harapkan, jangan sampai proses-proses di penyidikan di Polda Metro Jaya kepada Mas Aiman ini berefek jauh mengganggu proses pemilu. Karena Mas Aiman peserta pemilu, baik sebagai caleg sekarang, ya, maupun juga sebagai salah satu jubir utama tim pemenangan nasional. Dan kita merasa, karena kami dari Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional, terus terang kami akan mengawal ini, dan ini atensi langsung dari pimpinan Tim Pemenangan Nasional dan juga Capres Bapak Ganjar Pranowo, bahwa kami harus kawal ini karena ini Mas Aiman penting bagi Tim Pemenangan Nasional, dan kami merasa dirugikan di sini. Ini mungkin ada hari ini pelaporan ini ada bukti-bukti. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini.
Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengamankan warga yang salah satu orang membentangkan spanduk berisikan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan presiden. Video amatir ini viral di media sosial yang menunjukkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, Yogyakarta yang sempat diwarnai kericuhan. Seorang warga membentangkan spanduk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo langsung direbut oleh petugas atau aparat yang berpakaian sipil. Sempat terjadi ketegangan hingga berakhir adu mulut saat Ketua DPRD Gunung Kidul juga Ketua DPC PDIP Gunung Kidul hendak membawa warga yang akan ditangkap aparat. Warga yang membentangkan spanduk ini diduga mendapatkan kekerasan aparat dan saat ini telah menjalani visum di RSUD Wonosari. Masih dari jam berapa? Dari jam berapa? Kamu menghindar saya telepon, saya WA adik saya. Awas, hancur kamu sama saya. Masalah mas. Biar ditiru semua. Hei, ini Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi. Tahu nggak? Bukan Jokowinya, Presiden kita yang harus kita amankan. Tidak membawa, tidak ada atribut partai, yang bersangkutan membawa spanduk selamat datang Pak Jokowi. Kemudian di bawahnya ada tulisan, tapi kami memilih Pak Ganjar. Apa susahnya itu dibaca? Apa susahnya itu direnungkan? Dan apa esensi dari tulisan itu? Apakah sedemikiannya itu sebuah penghinaan kepada Presiden? Apakah itu mengganggu Presiden? Apakah itu mengancam Presiden? Kalau mengancam Presiden, paling tidak tulisan selamat datang Pak Jokowi, saya akan membunuh Presiden. Itu mengancam. Tetapi kalau selamat datang Pak Jokowi, tetapi kami akan memilih Pak Ganjar. Itu saya rasa bukan bahasa yang menakutkan bagi seorang presiden yang punya perangkat perang lengkap dari Angkatan Laut, Darat, Udara, Kepolisian. Konvoi bantuan memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir pada hari Selasa ketika pasukan Israel terus memerangi pejuang Palestina di berbagai bagian wilayah. Pembicaraan gencatan senjata tetap diupayakan untuk memberi kelonggaran bagi Gaza dan menjamin pembebasan lebih dari 100 sandera Israel yang masih ditahan oleh pejuang. Perang Israel melawan Hamas di Gaza telah menewaskan lebih dari 26.000 warga Palestina dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak di bawah umur. Sebuah truk diduga datang dari Israel dan membawa sekitar 80 jenazah tiba di rumah sakit Najar di Gaza pada hari Selasa. Kemudian dikirim ke pemakaman Rafah tempat jenazah dikuburkan. Keadaan bagaimana orang-orang tersebut meninggal tidak diketahui. Truk tersebut memasuki Gaza melalui perlintasan perbatasan Kerem Salom. هؤلاء الشهداء اليوم تم إحضارهم من الجانب الصهيوني إلى مستشفى أبو يوسف النجار ثم إلى مقبرة تل السلطان لكي يتم دفنهم في هذه المقبرة الجماعية. وهذه المقبرة الجماعية المقبرة الثانية في محافظة رفح حيث أنه قبل أسبوعين تم إحضار 80 شهيدا واليوم تم إحضار هؤلاء الشهداء ويتم دفنهم الآن في هذه المقبرة الجماعية. عدد هؤلاء الشهداء قرابة 80 شهيدا. Ada sekitar 80 jenazah yang dimakamkan di kuburan massal tersebut untuk kedua kalinya hanya dalam beberapa minggu. Saat ini tidak ada yang mengetahui apakah jenazah tersebut adalah orang-orang yang dibunuh Israel atau di Gaza dan dibawa ke Israel dan kini dikembalikan ke Gaza. Ratusan pelayan turun ke jalan di kota Jenin, tepi barat saat memakamkan korban serangan brutal tentara Israel di rumah Ibnu Sina Selasa pagi. Ketiga korban tewas bernama Muhammad Jamalnah, Muhammad Aiman, dan Basrel Aiman Gazawi. Salah satu korban, Basel Aiman Gazawi, sudah dirawat di rumah sakit sejak Oktober lalu. Korban dirawat karena menderita lumpuh sebagian.
Israel menuduh ketiga korban sebagai bagian jaringan teror seperti pendistribusian senjata dan amunisi. Namun bagi keluarga, korban merupakan pemuda normal yang lahir dan hidup dalam penjajahan yang hanya menginginkan kemerdekaan. محمد يعني نشأ طفلا وهو يطمح أن يعيش في بلده الحر يعني ولد على هذه الدنيا ومن سبقه من أقرانه ومن هو أكبر منه سنا ولدوا في هذه الدنيا وهم يجدون أرضهم تحت الاحتلال فكان لديه طموح أن يكون طفلا يعيش كباقي أطفال الناس أطفال العالم. Selasa pagi, diduga pasukan khusus Zionis Israel menyerang rumah sakit Ibnu Sina dengan menyamar sebagai perempuan dan petugas medis. Serangan tentara yang belum diketahui identitasnya tersebut menewaskan 3 pemuda Palestina. Israel dengan terang-terangan kembali melanggar hukum humaniter internasional. Kali ini dengan menyerang pasien dan rumah sakit yang seharusnya tidak boleh diserang dalam peperangan. Baik, sekali lagi kami mengimbau untuk orator tolong menyampaikan. Kita udah bersama-sama selama sekian tahun, selama beberapa dekade ini untuk bisa memajukan dan juga memakmurkan desa. Maka revisi undang-undang desa bagi kami adalah harga final. Demo massa Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, APDESI, berlangsung ricuh di depan gedung DPR Jakarta Rabu siang. Sejumlah massa aksi membakar spanduk hingga melemparkan batu ke dalam kompleks gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan massa masuk ke ruas tol dan sempat memblokade jalan. Dalam aksinya, massa mendesak revisi Undang-Undang Desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih ketua-ketua. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berusaha meredakan aksi massa. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Seto Pratomo, Sadu Santo, iNews melaporkan.
Dua rumah padat penduduk ludes terbakar. PJ Wali Kota sambangi warga seberang Ulu 1 terdampak banjir. Tradisi nangkul ikan saat musim hujan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda. Hari ini Kamis 1 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, 2 rumah di kawasan padat penduduk di Karanganyar, Gandus, Palembang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Selasa sore. Api menghanguskan 2 rumah kayu dan sejumlah bangunan lainnya yang berdekatan. Ibu pemilik rumah menangis histeris hingga nyaris pingsan saat melihat rumahnya terbakar. Insiden ini berawal dari percikan api dari dalam rumah tetangganya dan cepat menjalar sehingga barang berharga belum sempat diselamatkan. Hanya bersisa ijazah dan beberapa dokumen. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik. Apinya sudah besar. Sudah besar tiba-tiba. Dari rumah siapa? Dari rumah tetangga. Dari rumah tetangga. Rumah ibu kena juga? Ini rumahnya. Habis sikok segalonya? Habis, hanya isi rumah habis. Sempat nyelamati barang-barang? Cuma ijazah sama surat rumah. Ada korban? Sudah selamat. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dikerahkan. Upaya pendinginan dilakukan menyusul di lokasi terdapat banyak material kayu. Untuk yang terbakar dari pantau turun di lapangan ini yang terlihat kurang lebih 2 unit. 2 unit yang terbakar, satu rumah yang terdampak. Untuk upaya pemadaman seperti apa, Kak? Untuk pemadaman kita seperti biasa kita manual dengan mengerahkan unit-unit dan peralatannya selang ini. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, diduga rugikan negara 18 miliar rupiah dalam perkara angkutan batubara, Sari Muda calon wali kota Palembang sekaligus mantan direktur PT SMS periode 2019-2021 didakwa pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa SM diduga merugikan negara hingga 18 miliar rupiah. Perkara dugaan korupsi pengangkutan batubara yang menjerat terdakwa SM merupakan mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel periode 2019-2021 digelar sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU KPK di Pengadilan Negeri Palembang Senin siang. Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Fitriadi, dihadiri oleh tim JPU KPK serta menghadirkan terdakwa SM secara langsung di ruangan persidangan. Dalam dakwaan JPU KPK, terdakwa Sari Muda yang terjerat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, kerjasama dalam pengangkutan batubara pada badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Sumsel tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 18 miliar rupiah. PT SMS Perseroda juga melakukan kerjasama dengan beberapa vendor untuk menyediakan jasa pendukung dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2021. Bahkan telah terjadi proses pengeluaran uang dari kas PT SMS Perseroda dengan membuat berbagai dokumen invoice atau tagihan fiktif. Bahkan dari setiap pencairan cek di bank yang bernilai miliaran rupiah, Sari Muda melalui orang kepercayaannya menyisihkan uang ratusan juta rupiah dalam bentuk tunai. Dalam perkara kita bakal bukan nggak kita dalam perkara ini karena kita kan sendirian. Oh ya, ini kan masih berproses. Tolong doakan ya, nanti kan masih kita eksepsi minggu depan. Sudah membacakan dakwaan kaitannya dengan perkara tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh Sarkoda, yang mana itu nanti untuk pembacaan dakwaan pasal yang sudah kita amankan pasal 2 alternatif pasal 3, cuma 2 pasal itu. Mungkin untuk dalam persidangan ada berapa saksi yang akan dihadirkan oleh JPU nanti? Estimasi sekitar 45 orang saksi plus 3 orang ahli. Dari Palembang, Guntur Yansyah, Ajus melaporkan. Pemirsa, ratusan masyarakat Ogan Komering Ulu menyerbu pasar murah yang dilaksanakan Pemkab Oku. Warga bahkan rela antri berjam-jam untuk mendapatkan sembako murah. Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Melwansyah, membuka secara langsung pasar murah yang diadakan Pemkab Oku di depan rumah dinas Bupati Oku. Ratusan masyarakat dari berbagai wilayah mendatangi pasar murah yang menjual sembako, mulai dari beras, minyak goreng, bawang, gula, dan lainnya. Pemkab Oku menyediakan sebanyak 2.500 ton beras, 500 kg gula, 400 kg gandum, minyak untuk dijual eceran secara murah dibanding harga pasar kepada masyarakat. Penjabat Bupati Oku, Teddy Melwansyah, mengaku pasar murah ini sendiri merupakan inisiasi PJ Gubernur Sumsel guna gerakan pengendalian inflasi serentak se-Sumatera Selatan. Sementara ini beras kalau tidak salah tercatat ada 2.500 ton, gula itu ada 500 kilo gula, 400 kilo gandum, dan ada juga tadi cabai, bawang merah, bawang putih semua ada. Berapa hari Pak? Untuk 1 hari ini. 1 hari. Tapi nanti ini akan ada rutin karena perintah dari Pak Gubernur itu akan dilakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali bekerja sama dengan Bulog. Untuk itu kami mengucap terima kasih kepada Bulog, kepada PT Semen, TNI Polri yang terus membantu acara ini bisa terselenggara dengan baik insyaallah. Beberapa harga seperti minyak sayur dijual Rp13.000 per liternya. Cabai merah Rp47.000 per kilogramnya, bawang merah Rp27.000 per kilogramnya, bawang putih Rp31.000 per kilogramnya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. PJ Wali Kota Sambangi warga Seberang Ulu 1 terdampak banjir. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel.
PJ Wali Kota Palembang menyambangi sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Lorong Prajurit Nangyu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Hingga saat ini 30 kelurahan dan 13 kecamatan di Kota Palembang terdampak luapan Sungai Musi. Bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa kabupaten kota di Indonesia juga berdampak di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Berdasarkan data yang diperoleh oleh pemerintah Kota Palembang, 30 kelurahan dan 13 kecamatan di Kota Palembang terdampak langsung akibat luapan Sungai Musi. PJ Wali Kota Palembang pun memerintahkan OPD terkait dan para camat untuk turun langsung meninjau warga yang terdampak banjir. Bagi warga yang harus dievakuasi akibat tingginya banjir, Pemkot mempersiapkan dapur umum dan tenda pengungsian. Dinas Kesehatan diminta Ratu Dewa proaktif memantau kondisi warga yang terdampak langsung banjir, serta mendirikan posko di masing-masing kelurahan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta agar sigap dalam pelayanan. Pasalnya kondisi pasang surut hingga saat ini belum dapat diprediksi. Ada 13 kecamatan yang perlu saya antisipasi supaya segera turun ke lapangan, dibantu warganya yang mana terkena dan dampaknya. Ada memang warga yang dia tidak bisa tidur lagi di tempat rumahnya masing-masing. Ketika saya kunjungan di Kecamatan Kertapati, di wilayah beberapa kelurahan yang ada di sana, saya langsung perintahkan Dinas Sosial untuk membuat dapur umum. Sehingga kita yang proaktif, jadi jangan sampai masyarakat mengeluh, kita yang proaktif, kita datangi. Dan pada hari ini juga saya Kondisi pasang surut hingga saat ini belum dapat diprediksi kapan berakhirnya. Kesehatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, TNI dan Polri di Kabupaten Oki berjibaku bersama masyarakat secara bergotong royong memperbaiki jalan rusak. Pasalnya, selama ini kerusakan jalan menghambat aktivitas warga. Polisi dari jajaran Polres Oki bersama TNI Kodim 0402 Oki melaksanakan giat baksos di Desa Pagardewa, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Selain menyediakan pelayanan berobat gratis bagi warga, juga memperbaiki kerusakan jalan yang ada di desa tersebut. Sepanjang 1,5 km kerusakan jalan yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat dilakukan pengerasan. Masyarakat pun menyambut gembira karena kerusakan jalan sama sekali tidak bisa dilewati, terutama di musim hujan saat ini. Jalan ini merupakan jalan poros penghubung antar kecamatan. Dengan diperbaikinya kerusakan jalan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih banyak ini atas kunjungan Bapak Kapolres Oki dalam rangka bakti sosial di Desa Pagardewa untuk pengerasan jalan. Karena jalan kami setiap musim hujan ini seperti inilah keadaannya. Kadang-kadang terputus nggak bisa dilalui. Jadi alhamdulillah syukur ada kepedulian dari Bapak Kapolres dan dari Dandim 0402 Oki yang telah membantu pengerasan jalan Desa Pagardewa ini. Kami akan bersinergi sama rekan-rekan dari Kodim 0402, rekan-rekan dari perangkat desa untuk memperbaiki dan pengerasan jalan di Pagardewa. Kemudian kegiatan yang kedua, di pagi sampai siang tadi kita juga melakukan pelayanan kesehatan, bakti kesehatan dari Satdokes Polres Oki. Masyarakat terus diminta untuk tetap menjaga Kamtibnas serta ikut mensukseskan pemilu 2024 agar berlangsung aman dan kondusif. Dari Ogun Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang lakukan rotasi jabatan, yakni lantik Nain Meitulu sebagai sekretaris pengadilan. Ketua Pengadilan Sumsel berharap agar sekretaris yang baru menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang Rabu pagi melakukan rotasi jabatan sebagai sekretaris yang sebelumnya diemban tugas oleh Yeti Iriani Siregar telah purna bakti digantikan oleh Nain Meitulu yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Umum Keuangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang, Dadi Rahmadi. Dihadiri seluruh hakim, panitera, dan pegawai pengadilan, juga ikut dihadiri Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan beserta PJU-nya.
Usai memberikan ucapan selamat kepada Nain Meitulu, Kepala Pengadilan Tinggi Muhammad Eka Kartika menyatakan sangat bangga dengan adanya bawahannya naik jabatan. Dirinya berharap agar pejabat baru menjalankan fungsi tugasnya sebaik mungkin. Anak buahnya di sekretaris itu kan. Siap, mantap Pak. Berharap dia tidak lama di PN. Balik lagi ke PT jadi sekretaris. Dari Palembang, Guntur Yansyah, Ajus melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai tradisi nangkul ikan saat musim hujan. Tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi masyarakat Ogan Komering Ulu maupun para pelancong yang ingin mendapatkan oleh-oleh khas Oku, kini tak perlu bingung lagi. Kini Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Oku menyediakan kerajinan serta olahan makanan khas Oku. Penjabat Bupati Oku Teddy Melwansyah bersama Ketua Dekranasda Oku Zwesti Karenia Teddy dan Ketua Dekranasda Provinsi Sumsel Tias Fatoni melaunching dan meresmikan pusat oleh-oleh berbagai macam kerajinan dan olahan makanan khas kabupaten berjuluk Sebimbing Sekundang. Tempatnya di Gedung Dekranasda Oku di pusat kota Batu Raja. Berbagai macam produk tangan Oku tersedia, mulai dari songket khas Oku, batik khas Oku, batu akik, kerajinan tas dari bahan tanaman, serta berbagai makanan cemilan yang menarik dan dijamin enak. Ketua Dekranasda Oku Zwesti Karenia Teddy mengaku, berdirinya gedung ini tidak lain untuk lebih memperkenalkan berbagai macam kerajinan dan olahan makanan yang ternyata Kabupaten Oku kaya produk dan cita rasa khas. Menariknya, berbagai kerajinan mempunyai nilai estetika cukup tinggi. Terbukti beberapa macam kerajinan, mulai dari songket, tas, serta batu akik diminati saat berbagai pameran di luar Oku. Para pengrajin yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu sendiri tadinya yang tidak ada wadah menjadi ada wadah di Kabupaten Ogan Komering Ulu juga supaya lebih memudahkan untuk mengedukasi remaja-remaja sekarang, remaja-remaja yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk lebih mengenal lagi bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini banyak sekali aneka ragam kerajinan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu supaya anak-anak kita yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat lebih mengenal lagi kebudayaan dan kerajinan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini khususnya dari tim Dekranasda Sumatera Selatan itu sangat apresiasi sekali dalam rangka berdirinya galeri Dekranasda Sumatera Ogan Komering Ulu ini, dan letaknya juga sangat strategi, dan kemudian di samping hasil kerajinan tenun juga terdapat toko PKK. Kini Galeri Dekranasda Oku siap melayani pembeli baik dari luar Oku maupun warga Oku sendiri.
Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iJus melaporkan. Pemirsa, ada tradisi unik masyarakat di Kabupaten Oki. Saat musim hujan, warga beramai-ramai menangkul ikan di sungai. Hasilnya pun bisa menambah ekonomi keluarga. Berikut liputannya untuk Anda. Saat musim penghujan tiba seperti saat ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat yang ada di bantaran sungai di Kabupaten Oki. Seperti sungai yang ada di Jalan Sepucuk Kayu Agung, masyarakat memanfaatkan sungai yang ada dengan menangkul ikan. Menangkul ikan ini menjadi tradisi masyarakat dari tahun ke tahun usai musim kemarau. Saat musim penghujan tiba, masyarakat beramai-ramai menangkul ikan. Ikan yang didapat berbagai jenis anak ikan air tawar seperti ikan sepat, ikan sapil, lele, dan berbagai jenis ikan lainnya. Dalam sehari masyarakat mampu mendapatkan hingga 10 kg anak ikan yang kemudian dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Warga mengaku gembira karena bisa meringankan beban ekonomi mereka. Karena pendapatan mereka dari hasil menjual ikan tangkapan menangkul mencapai ratusan ribu rupiah per harinya. Nangkul itu sedang banyunya naik kan baru itu bisa penangkul. Kalau sore tidak bisa. Ikan lele, ikan ruan, ikan sapil, sepat, segala macam lah. Jadilah berapa banyak? Berapa banyak tuh seharinya? Paling diperkirakan itu 8 kilo, 10 km lah. Tradisi menangkul ikan ini juga menjadi tontonan masyarakat lainnya untuk melihat keseruan menangkul. Area menangkul ini menjadi ramai dikunjungi warga. Tradisi menangkul ikan sudah turun-temurun bagi masyarakat yang setiap tahun bisa dijumpai. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.